Halo teman-teman, setelah sebelumnya kemarin kita belajar tentang cara menentukan topik, kata kunci, dan juga judul artikel. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menulis paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini biasanya berisi 3-5 kalimat saja, atau sekitar 1-2 paragraf. Tapi yang biasanya aku tulis itu adalah 1 paragraf. Seperti kita lihat pada artikel yang sudah diunggah pada website Kelas Writing. Untuk paragraf pembuka itu biasanya berisi 1 paragraf. Paragraf pembuka sendiri biasanya mengandung kata kunci. Walaupun terdapat hanya 1 kata kunci, tapi biasanya pada paragraf pembuka itu harus ada kata kunci. Nah, misalnya kata kunci pada artikel wisata Bogor viral ini adalah wisata Bogor. Jadi untuk artikel ini, kata kuncinya adalah wisata Bogor. Maka di paragraf pembuka atau paragraf utama ini terdapat kata kuncinya yaitu wisata Bogor. Kemudian selanjutnya, paragraf pembuka ini juga berisi kandungan atau rangkuman dari keseluruhan artikel yang akan kamu bahas. Misalnya, kamu akan membahas tentang jarak tempuh, harga tiket masuk, deskripsi pemandangan, dan lain sebagainya. Maka, apa yang tertulis pada paragraf pembuka ini nanti harus ada pada bagian isi artikel. Jadi, biar orang tahu atau biar pembaca tahu, kira-kira dalam artikel ini apa saja sih hal-hal yang akan dibahas lebih lanjut. Yaitu, misalnya, terdiri dari jarak tempuh, harga tiket masuk, deskripsi pemandangan, menu makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bagian paragraf pembuka, itu biasanya akan berisi promosi yang kamu selipkan di bagian paragraf penutup. Jadi supaya pembaca mau nih atau tertarik membaca artikel kamu hingga bagian akhir atau paragraf penutup. Makanya setelah ada kata kunci, kemudian diisi dengan deskripsi singkat tentang isi artikel, lalu yang terakhir itu ada kata-kata atau kalimat promosi. Karena di artikel ini sendiri kita tujuan sebenarnya adalah untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa layanan. Nah, di sini kita lihat nih, pada kalimat terakhir itu ditulis, jangan lewatkan juga ada promo diskon menginap hingga 70% loh. Check it out. Nah, nanti di sini pada bagian akhir artikel itu biasanya kita isi dengan banner copywriting atau diskon yang seperti tertulis pada paragraf pembuka tadi, seperti itu. Ya, kita langsung aja masuk ke post yang sudah kita tulis ya. Misalnya seperti aku tadi katakan, bahwa di sini harus ada kata kunci yang pertama. Nah, aku sendiri sudah membuat artikel duplikatnya. Jadi ini langsung aja aku copy paste. Nah, untuk teman-teman bisa menulis sendiri ya untuk kalimat pembukanya. Ini supaya videonya cepat aja. Sini aku pastekan langsung. Nah, jadi untuk kalimat pembuka yang sudah aku buat, itu dia sudah mengandung kata kunci. Kata kuncinya yang sebelumnya kita miliki itu adalah CPNS 2025. Dan di sini aku sudah mengisi dengan kata kunci yaitu CPNS 2025. Kemudian aku juga sudah mengisinya dengan gambaran umum artikel yang akan aku tulis, yaitu apa? Aku akan bahas formasi, syarat pendaftaran, jadwal pembukaan, tips sukses, dan latihan soal beserta pembahasan. Jadi nanti ini gambaran umum inilah yang akan aku tulis di bagian isi artikel. Selanjutnya untuk kalimat promosinya atau copywriting promosinya apa nih? Nah, aku akan ngasih ini.
menyertakan tautan untuk mengunduh latihan soal CPNS gratis. Nah, jadi ini untuk di akhir artikel. Biar apa? Pembaca itu tertarik untuk membaca di artikel aku hingga akhir paragraf, seperti itu ya. Jadi biasanya cukup memiliki sekitar berapa nih? 1, 2, 3, dan 4. Sekitar 4 sampai 5 kalimat dan sekitar 1 atau 2 paragraf saja. Yang penting mengandung 3 bagian tadi, yaitu kata kunci, kemudian gambaran umum isi artikel, dan juga kalimat copywriting atau kalimat atraktifnya. Nah, di sini kita akan cek ya teman-teman. Untuk bagian AIOCO-nya atau skor AIOCO-nya, kita lihat nih. Kenapa sih aku bilang kata kunci itu harus ada di paragraf pembuka? Karena salah satu indikator dari AIOCO yaitu focus key phrase in introduction atau fokus kata kunci pada bagian perkenalan itu harus ada, makanya dia jadi checklist hijau. Coba nih ya, kalau misalnya aku hilangkan kata CPNS 2025, kemudian CPNS 2025 yang ada di sini. Nah, maka tulisan atau indikator fokus key phrase in introduction-nya dia berakhir dengan tanda silang merah. Karena aku hapus, tapi kalau misalnya aku kembalikan lagi tulisan CPNS 2025-nya seperti ini, maka fokus key phrase in introduction-nya dia ada lagi indikatornya. Fokus key phrase-mu sudah muncul di paragraf pertama. Well done, dia sudah checklist hijau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa ada kata kunci di bagian paragraf pertama atau paragraf pembuka. Karena kita bisa sesuaikan dengan subindikator di bagian fokus key phrase milik AIOCO ini. Lalu kita akan masuk ke bagian melampirkan gambar sampul untuk artikel. Nah, teman-teman bisa simak pada video berikutnya ya.